kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Nama 1. Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution, jabatan Bupati Mandailing Natal. Atika Azmi Utami, jabatan Wakil Bupati Mandailing Natal. Saya lahir di sebuah desa, kecamatan namanya Kota Nopan, di Mandailing Natal, tahun 93, tepatnya 1 Desember. Nah, saya mengenyam pendidikan sampai SMA di Mandailing Natal. SMP negeri, SD negeri 4, SMP negeri 1, SMA negeri 1. Nah, kemudian saya sempat menganggur hampir 1 tahun, 2 semester. Di tengah-tengah pengangguran ini, saya bantu-bantu orang tua. Kemudian ada minat saya kuliah. Dari kecil saya memang mengidolakan Harbour Bridge, Sydney. Jadi saya memberanikan diri ke sana, penuh tantangan. Inilah yang menjadi sorotan saya. Saya ke sana itu dengan sangat sedikit bekal bahasa Inggris. Nah, ini akan menjadi PR kami nanti sebagai Bupati dan Wakil Bupati, bagaimana meningkatkan kualitas adik-adik, anak-anak murid mengenai bahasa Inggris sebagai menjadi sebuah kebutuhan sekarang. Nah, dengan kemampuan yang sangat tidak memadai, saya memberanikan diri mengambil les 16 minggu, 4 bulan. Nah, jadi saya ambil tes IELTS, mudah-mudahan diterima S1 di sana. Nah, saya karena memang saya sudah menganggur hampir 2 semester, saya tancap gas, selesai itu dalam 3 tahun S1 saya. Nah, saya kembali ke Indonesia pada tahun 2016 awal. Saya sempat buka food truck di Medan. Saya yang pertama yang buka food truck di Medan waktu itu. Orang tua saya melihat kalau saya terus-terusan melakukan hal itu, kemungkinan besar yang dulu saya cita-citakan ambil S2 akan terbengkalai. Jadi saya putuskan stop mengelola food truck, saya ambil S2 kembali di Februari 2017, 2 semester. Karena memang UNSW, kampus saya di sana menyediakan berapa semester mengambil satu program itu. Ada yang 2, ada yang 4. Jadi saya ambil yang 2 semester. Nah, kemudian selesai saya sempat bekerja di sana. Nah, dari 9 bersaudara, saya anak ke-8. 7 dari kami sudah menikah. Nah, jadi saya melihat orang tua sudah tua, tidak ada yang menemani di rumah. Jadi saya putuskan resign dari Australia. Saya kembali ke kampung halaman, tidak singgah di Medan, tidak pernah tinggal di Jakarta untuk beberapa minggu. Saya dari Australia, dari Sydney langsung ke kampung halaman. Saya mulai buka usaha. Yang saya rasakan adalah keterpurukan ekonomi, ketiadaan daya beli, persaingan juga nggak ada. Dari situ muncul niat saya nggak bakal betah begini terus. Nah, dari situ muncul niat saya bagaimana saya bisa membenahi kampung halaman dengan cara yang paling cepat. Saya berpikir kalau saya di sektor swasta, yang mungkin bisa saya tolong hanya hitungan jari. Namun kalau saya masuk ke pemerintahan melalui kebijakan, saya rasa akan sangat berguna, akan sangat menolong dalam skala yang lebih luas. Nah, jadi saya membuka diri, memberanikan diri, izin kepada orang tua saat itu maju sebagai baik calon bupati ataupun calon wakil bupati. Nah, di situ orang tua saya bersama keluarga kita diskusi dan alhamdulillah dengan penuh tantangan sudah berpasangan dengan ini, dengan itu. Nah, jadi di situ akhirnya bertemu dengan Pak Jafar Suhairi. Nah. Banyak orang mendeskripsikan Mandailing Natal itu tidak demokratis. Tapi di hasil pemilu kada 2020, demokrasi Mandailing Natal sangat dewasa dengan tidak memandang gender. Mungkin diskriminasi yang ditujukan kepada saya selama ini itu tidak membuat saya down.
Malah itu membuat saya seperti ketapel, ditarik mundur dulu baru dilempar jauh ke depan, ditembak jauh ke depan. Jadi di sini menjadi catatan sejarah bahwa demokrasi Mandailing Natal sudah sangat dewasa. Mereka bisa memilih pemimpin tanpa harus memandang gender. Itu yang saya banggakan dari masyarakat Mandailing Natal. Tentu ada program kita khusus perempuan dan anak. Saya sudah berkoordinasi dengan Ibu PKK, selaku Ketua PKK. Nanti kita fokus bagaimana istri itu jangan hanya di rumah. Karena memang sekarang dengan globalisasi dunia semakin menantang. Jadi perlu ada dual income, bukan hanya dari ayah tapi dari ibu juga. Tanpa harus meninggalkan anak atau rumah. Nah, jadi di sini seperti kita lihat berkembangnya teknologi juga menjadi pasar untuk ibu-ibu stay di rumah dan bisa berpenghasilan. Seperti yang saya katakan tadi, kita mulailah move on dari branding perempuan itu di dapur. Buktinya Mandailing Natal sudah mendudukkan sejarah pertama. Kita berangkat ke nasional. Sudah banyak kursi-kursi menteri yang diduduki oleh perempuan. Jadi di sini mudah-mudahan komunikasi kami sesama wanita, mungkin nanti ada suatu perhimpunan, akan lebih mencari akses bagaimana kita betul-betul move on dari apa yang kita selama ini terbranding perempuan itu, ya ini tugasnya begitu. Tentunya kita kesetaraan gender, kemudian Bu Atika juga alumni Australia di bidang finance. Mudah-mudahan dengan kesarjanaan beliau sebagai sarjana S2 mampu memanage terutama di bidang moneter keuangan. Kemudian saya yakin dengan prestasi beliau berpendidikan di Australia, mudah-mudahan bisa membantu saya dan saling kerjasama untuk Kabupaten Mandailing Natal yang kita cintai.